nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I thought your love. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah guru non-ASN juga dapat TPG, serta berapa besaran TPG guru. Mari kita bahas dengan santai dan penuh antusias. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi yang pertama itu syarat untuk mendapatkan TPG adalah syarat guru mendapatkan tunjangan profesi guru atau TPG adalah memiliki sertifikat pendidik. TPG diberikan sebagai penghargaan atas profesionalisme guru. Nah, jadi untuk mendapatkan TPG itu kita wajib melewati 2 tahap ya. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama itu kita wajib mengikuti PPG. Kemudian PPG ini nah di sini perlu kalian perhatikan. Jadi PPG ini bisa diikuti oleh semua guru baik ASN maupun non ASN yang terpanggil oleh sistem Kemendikbudrismen. Jadi bagi guru ASN dan non ASN yang sudah memenuhi syarat itu akan terpanggil PPG oleh sistem dari Kemendikbudrismen melalui akun SIM PKB mereka masing-masing. Kemudian setelah mengikuti PPG dan menyelesaikan semua tahap serta ujian PPG, kemudian semua guru berhak mendapatkan yang namanya Serdik dan NRG. Jadi setelah mengikuti PPG, semua guru itu yang sudah memenuhi syarat dan menyelesaikan semua tahapan akan mendapatkan yang namanya Serdik dan NRG sebagai syarat untuk pengajuan TPG. Jadi TPG itu bisa didapatkan oleh guru ASN maupun guru non ASN. Jadi seperti itu. Kemudian syarat untuk pengajuan TPG. Ini bagi semua guru baik ASN maupun non ASN. Jadi syarat pengajuan TPG yang pertama adalah wajib memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua memiliki nomor registrasi guru atau NRG. Untuk sertifikat pendidik ini dikeluarkan oleh LPTK penyelenggara PPG kalian atau kampus kalian. Kemudian NRG ini diterbitkan oleh Pusdikdik atau dari sistem Kemendikbudrismen. Kemudian yang ketiga, aktif mengajar di satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik. Kemudian yang keempat, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini untuk poin nomor 4 itu adalah beban kerjanya itu untuk sekarang peraturannya masih sama 24 jam per minggu. Untuk jam mengajar wajib linear kalian. Kemudian yang kelima, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah itu baik. Kemudian yang keenam, tidak beralih status dari guru, jadi tetap menjadi guru. Kemudian yang terakhir itu tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain. Jadi seperti itu syarat pengajuan TPG bagi guru ASN maupun guru non ASN. Jadi jangan sampai kalian salah pemahaman. Kemudian kita masuk ke besaran TPG. Jadi besaran TPG untuk guru ASN itu mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi besarnya tambahan kesejahteraan ini berbeda-beda sesuai dengan pangkatnya sebagai ASN, jabatan fungsional guru. Jadi untuk guru ASN itu mendapatkan TPG besarannya itu adalah 1 bulan gaji. Sebagai contoh saja, kita ambil besaran gajinya, misal gajinya itu 3 juta. Jadi dia mendapat TPG-nya itu 1 bulannya itu 3 juta juga, sesuai dengan gaji pokoknya. Jadi kalau gaji pokoknya 3 juta, berarti TPG-nya 3 juta. Begitu juga kalau gaji pokoknya 4 juta, maka TPG-nya akan 4 juta juga. Jadi mengikuti jumlah gaji pokoknya. Itu berbeda-beda dengan pangkat dan masa kerjanya. Jadi ini bisa kalian lihat di biasanya slip gaji kalian itu bisa kalian lihat itu gaji pokok kalian berapa, itulah nanti besaran TPG yang kalian dapatkan untuk guru yang ASN. ASN ini guru PNS maupun guru P3K. Kemudian yang kedua untuk guru non ASN itu yang pertama, guru non ASN yang lulus sertifikasi pendidik pada tahun 2024 tahun yang kemarin yang piloting 1 2 3 itu akan mendapatkan TPG sebesar 2 juta per bulannya. Kemudian yang kedua untuk guru non ASN yang sudah bersertifikasi pendidik sebelum tahun 2024 berarti dia sudah mendapatkan misalnya di tahun 2021, 2022 dan 2023
itu awalnya kan dia mendapatkan TPG-nya 1,5 juta ya, 1,5 juta, dan akan mendapatkan tambahan 500.000 menjadi 2 juta di tahun 2024 ini ya. Jadi itu, jadi untuk guru non ASN itu akan mendapatkan TPG-nya sebesar 2 juta per bulan ya. Jadi itu yang perlu kalian garis bawahi. Nah, kemudian waktu pembayaran TPG ya, atau periode pembayaran TPG. Jadi untuk semua guru ASN maupun non ASN dibayarkan TPG-nya per setiap 3 bulan ya, setiap 3 bulan atau per triwulan. Nah, jadi setiap tahun itu akan menerima 4 kali TPG ya. Jadi akan mendapat 4 kali TPG ya, dibayarkan per 3 bulan, setiap 3 bulan. Jadi contoh misal Januari, Februari, Maret, nah itu TP1 ya, akan dibayarkan biasanya di bulan April ya. Jadi seperti itu, dengan syarat semua data pada Dapodik dan info GTK-nya sudah valid ya. Jadi semua syarat pada inputan pada Dapodik dan info GTK itu sudah valid, jadi insya Allah ya TPG kalian akan dibayarkan. Nah, kemudian agar pengajuan TPG itu selalu valid itu bagaimana ya? Jadi yang ada dua yang paling penting yang wajib kalian lakukan ya agar pengajuan TPG kalian itu selalu valid. Jadi yang pertama, pastikan data di Dapodik kalian itu sudah lengkap dan sesuai ya. Untuk data di Dapodik ini seperti ya contohnya yang secara umum ya, pada umumnya itu yang wajib kalian lengkapi dan sesuai itu yang pertama data pribadi kalian ya, seperti nama, nomor induk kependudukan, NIK ya, nama orang tua, biasanya nama ibu kalian, kemudian tempat tanggal lahir. Nah, itu yang wajib kalian perhatikan. Kemudian data jam keaktifan atau atau data keaktifan PTK ya. Kalian itu masih aktif tidak ya di TW itu. Nah, kalian pastikan. Kemudian yang selanjutnya data jam mengajar linier. Jadi kalian pastikan kalian wajib ya untuk mengajar 24 jam per minggu. Itu adalah jam mengajar linier. Kemudian selanjutnya data pendukung lainnya ya, seperti nomor rekening ya, seperti info-info lain ya, data-data yang lain yang penting ya, itu kalian silakan koordinasikan dengan operator sekolah kalian ataupun operator dinas ya, agar tidak terjadi kesalahan ya di dalam data Dapodik kalian. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah kalian wajib selalu pantau status di info GTK kalian ya. Jadi maksudnya dan tujuannya itu apa ya? Jadi agar data kalian yang belum valid itu nanti di info GTK segera bisa diperbaiki di Dapodik ya. Dan silahkan berkoordinasi dengan operator sekolah ataupun operator dinas ya. Jadi kalau kalian nanti buka info GTK kalian ada data yang tidak valid ya, nggak valid itu, nanti kalian silahkan benarkan ya, koreksi lagi di Dapodik kalian ya, melalui operator sekolah kalian ataupun operator dinas. Kemudian nanti kalian lakukan sinkron lagi. Jadi nanti data di info GTK itu akan valid ya. Jadi jika nggak ada yang nggak valid, itu kalian betulkan di Dapodik ya. Jadi itu syarat atau cara agar TPG kalian itu selalu valid tiap TW-nya ya. Jadi jangan lupakan kedua hal ini. Nah, jadi kesimpulannya ya dari pembahasan kita itu yang pertama, sasaran PPG yang perlu kalian ketahui ya garis bawahi. Jadi sasaran PPG itu guru ASN maupun non ASN yang terpanggil oleh sistem Kemendikbud ya. Jadi otomatis terpanggil ya oleh Kemdikbud dan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi yang lain-lain ya. Jadi itu. Jadi bukan cuma hanya untuk guru ASN, tapi guru non ASN yang bisa ya, atau yang memenuhi syarat yang terpanggil oleh sistem Kemendikbud wajib ya mengikuti PPG. Kemudian penerima TPG ya. Jadi penerima TPG itu adalah semua guru ASN dan non ASN yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penerima TPG ya. Jadi untuk menerima TPG ya, semua guru itu wajib mengikuti PPG untuk mendapatkan Serdik dan mendapatkan NRG ya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah modal utamanya. Kemudian untuk besaran TPG ada perbedaan di sini ya, bagi yang ASN maupun yang non ASN sudah saya jelaskan sebelumnya, nominalnya berapa itu ada perbedaan. Tetapi ya waktu pencairan atau waktu periode itu sama, tetap per TW atau per 3 bulan. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu agar TPG dibayarkan, jadi pastikan ya semua data di Dapodik terinput dengan benar dan valid di info GTK. Jadi selalu koordinasi dengan operator sekolah kalian atau operator dinas. Jadi keempat hal ini adalah bagian yang terpenting yang tak bisa terpisahkan untuk ya proses pengajuan dan pencairan TPG kalian setiap TW-nya.
Oke, mengenai info yang beredar ya. Jadi yang masalah info di akun SIM PKB itu nggak perlu kalian hiraukan. Jadi data ya, data pokok atau data yang paling penting untuk pencairan atau pengusulan TPG itu ada di info GTK ya. Jadi bukan di SIM PKB kalian. Jadi kalian nggak perlu terlalu sibuk ya, terlalu pusing memikirkan status sertifikasi kalian di akun SIM PKB kalian ya. Secara simpelnya seperti ini. Kalau status di SIM PKB kalian itu belum tertulis belum sertifikasi, karena emang nyatanya belum sertifikasi. Kenapa? Karena belum menerima uang sertifikasi ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya nanti kemungkinan ya akhir Januari nanti kan NRG-nya akan terbit. Nah, jadi otomatis nanti kemungkinan data dari info GTK akan mensinkron semua dari data untuk di Dakodik dan untuk di akun SIM PKB kalian. Jadi jangan terlalu dipikirkan untuk info yang beredar ya. Katanya kalau di SIM PKB-nya belum sertifikasi nanti TPG-nya nggak cair, nggak masalah, itu tidak ada hubungannya ya. Jadi data yang paling penting untuk pengusulan atau pencairan TPG adalah di akun info GTK ya. Jika ada yang tidak valid silahkan kalian koreksi di Dapodik kalian. Itu pesan dari saya ya. Jadi jangan suka termakan info yang tidak berdasar atau tidak hoax ya, seperti itu. Nah, jadi kalian jangan panik lagi ya untuk PPG piloting 1, 2, 3 itu jangan panik lagi, tenang saja, kalem saja, insya Allah TPG-nya dibayarkan di tahun ini ya, kita doa saja bersama-sama. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya ya, kalian semua luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Semoga tahun ini TPG kita semuanya bisa dibayarkan ya, kita mendapatkan hak kita hasil dari PPG kita di tahun yang lalu. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're nothing but an expired exit from my life. An